Halo, selamat sore dulur. Kabar baik ya, kabar sehat ya. Syukurlah, amin. Burung pada bosen, Bok? Ya, saya update terus, Bok. Tonton terus ya, Lur ya. Ya, ini sore ini saya kembali lagi ke Pegalongan, Lur. Untuk update proses dan progres pembangunan jembatan penghubung Pegalongan Madirancan di Desa Pegalongan, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas, Lur. Terlihat para pekerja ini semangat, Lur, semangat tanpa lelah, lembur terus. Ini video juga dibuat sekitar jam 5 sore. Jadi mereka sudah memasuki jam lembur ini. Semangat pekerja juga membuat penonton jadi senang itu. Jam 5 sore biasanya warga berkumpul, itu udah rame. Seperti halnya hiburan gratis lah. Karena ada mega proyek di sekitar rumah mereka. Termasuk saya juga senang ini main ke sini, ketemu teman juga, sekaligus bikin konten untuk berbagi informasi ke dulur-dulur semua, khususnya pencinta alat berat dan pekerja proyek, atau mungkin para adik-adik mahasiswa sipil yang ingin melihat proses pekerjaan pondasi borbel itu seperti apa ya, proses konstruksi jembatan itu seperti apa. Nah, jika adik-adik berkunjung ke channel saya, adik gak salah, tepat sekali itu. Karena insya Allah komplit nanti dari pembangunan gedung, jembatan, sampai konstruksi pekerjaan di laut pun insya Allah ada. Makanya yang belum subscribe pada subscribe, Lur. Sing urung ngerti diwe ngerti, di share maring kanca-kancane. Terus pada berbondong-bondong nonton nang channelku ya, Lur. Insya Allah bermanfaat, Lur, karena isinya video-video informatif pastinya. Seputar pekerjaan proyek, alat berat, bahkan bagi basmania pun ada ini. Karena saya juga mengulas bis-bis seperti Rosalia Indah, Eka, Putra Remaja dan sebagainya. Termasuk report trip perjalanan menggunakan bis-bis yang eksekutif. Karena kategori channel saya mobil dan kendaraan, ya kebanyakan ya video-video alat berat di proyek maupun bus dan truk-truk besar pastinya. Alasan saya bikin channel seperti ini untuk kategori mobil dan kendaraan itu karena saya sendiri juga kerja di proyek. Paling tidak saya harus punya rekam, punya dokumentasi pekerjaan-pekerjaan saya yang sudah saya kerjakan, atau mungkin proyek-proyek besar di kampung saya, karena nantinya pasti anak cucu kita pasti akan penasaran bagaimana sih proses pembuatan jembatan itu, bangunan itu, bagaimana situasi dahulu itu, waktu pembuatan itu 50 atau 60 tahun lalu seperti apa sih. Nah, di YouTube ada, di internet ada. Karena percuma kalau difoto, dicetak juga fotonya pasti rusak kecokot kerayap apa semut apa ke siram lengan mendoan apa jelas naik disimpan nang YouTube awet, insyaallah awet. Di samping itu juga melu lah mencoba peruntungan kayak di aneh lah. Waktu apa gawe channel YouTube bisa sukses ya gitu. Aku dolanan YouTube aktif mulai November wingi, Lur. November tahun wingi. Berarti sharp setahun tembe oli 1,2 ribu subscriber dan urung di ACC dari partner YouTube, Lur. Dan berat rasanya kayak arep ora sabar jane wingi. Aku kadang nyesel juga kenapa orang kebiyen, sedangkan aku kerja proyek itu dari tahun 2006 dolanan proyek. Tahun 2010 atau 2011 memang baru 3G, Lur. Belum banyak aplikasi juga, kamera juga masih jelek, kamera HP. Belum ada aplikasi editing video di Android juga belum ada. Harusnya mulai dari tahun 2013 atau 2014 itu udah mulai, karena kita udah menggunakan Android. Tapi sayang waktu itu pernah bikin video sekali terus tidak dilanjutkan, Lur. 2016 juga bikin video sekali tidak dilanjutkan, padahal juga ya yang anak sih nonton jane. Nah, ini kemarin di mana ya, di Manado mulai bikin nyoba, Lur. Sayang kalau kita udah kerja kemana-mana kok nggak didokumentasikan, apalagi nggak mau berbagi ilmu dan informasi serta pengalaman ke pemirsa. Nah, itu ilmu memang mahal, cuman tidak harus kita dijual mahal, Lur.
berbagi informasi ke orang-orang, berbagi ilmu itu juga baik juga. Jadi kebaikan orang kurawe duit, orang rokok, orang ngajak ngopi, orang berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi ilmu yang dituangkan dalam bentuk video secara online. Itu pun suatu kebaikan menurut saya. Banyak loh teman-teman KP, anak-anak sipil itu yang akan kerja praktek, dia harus buka YouTube dulu. Seperti apa sih pekerjaan ini, pekerjaan ini, pekerjaan ini. Paling enggak mereka cari referensi dulu. Karena sekarang sudah difasilitasi dengan media online ya, HP Android, hampir semua orang pegang. Jangan kan mahasiswa SMP kadang sudah dipegangin Android sama orang tuanya. Nah itu fungsinya itu lur. Ya langsung baik ya lur, kita bahas ya bareng-bareng ya. Soalnya ngecipris baik akhirnya kayak wingi video nentek burung tekan pokok bahasan isi video gue. Soalnya harus ngecipris dan orang madek-madek lur, yakin apa mana nanti batiri kopi karo gedang goreng apa menduan wah ya wis cos bawa kalah. Ya ini Sony SR155 produk Beijing keluaran terbaru lur, gres mau aku ya perlu buka plastiknya kayak serta install pipa casing. Nah setelah selesai pre-boring, pembuatan lubang pondasi bor pile, kemudian dimasukkan pipa lur. Fungsi pipa casing ini sendiri kalau untuk di dalam tanah ini menghindari longsor pada tanah, pada permukaan atau dinding lubang bor pile itu sendiri. Karena kalau longsor jadinya nggak bagus, pengecorannya nanti jadi tercampur sama lumpur ataupun sedimentasi tanah, atau mungkin tanah itu sendiri yang longsor dari atas, sehingga harus diproteksi menggunakan pipa casing. Nah pipa casing ini panjangnya 13 meter, ini yang pertama kali dipasang ini loh. Ini nanti dipasang, kemudian nanti disambung lagi, dilas, sambung lagi, dilas, sambung lagi, dilas, begitu seterusnya sampai dengan kedalaman yang sudah direncanakan. Dan ketinggian elevasi pipa casing nongol seperti itu juga sudah sesuai dengan rencana. Pastinya pekerjaan ini selalu dipandu oleh surveyor lur. Tim surveyor itu yang untuk mengukur sehingga tidak salah, baik dari akurasi titik koordinat, verticality pipa casing itu sendiri, maupun level kerataan casing itu. Pipa casing yang nantinya itu akan disambung ke pierhead. Pierhead itu dudukan untuk girder lur. Nah girder sendiri gue gelagar beton singgo bentangan jembatan gue jenenge girder. Nah kan kudu ana dudukannya itu namanya pierhead. Nah ini sudah mulai masuk dulep slep kudu hati-hati banget lur, karena beban berat juga. Alat beratnya kan dia duduk di ponton, sehingga kalau ada hentakan atau goyangan sedikit itu langsung dal kayak numpak jaran kan lur. Nah kalau nggak stabil, terlalu banyak goyangan kan menjadi susah itu lur untuk memasukkan pipa itu. Sedangkan lubang hasil pre-boring itu kan di dalam air nggak kelihatan, mutlak itu feeling operator dan koordinasi sama teman-teman juga tim pengukuran, mutlak itu. Lah orang ngerti bolongannya kan dilebokna operasi lur. Nah itu, tapi pada dasarnya manusia kan apalah seperti itulah. Orang perlu dirupna lampunya petong-petong bisa dilebokna selep ya Pak lur. Oke mungkin gitu dulu ya lur video saya sore ini. Insya Allah besok dilanjut lagi, diupdate lagi, bikin lagi pokoknya yang informatif, yang insya Allah bermanfaat untuk pemirsa dan teman-teman semua, dulur-dulur semua. Bagi para pekerja, utamakan keselamatan pekerjaan. Sehat terus, semangat terus. Yakinlah bahwa datang jauh-jauh untuk bekerja itu adalah suatu kebaikan, suatu jihad, suatu kewajiban sebagai manusia. Apalagi di belakang ada anak istri yang setia menunggu di rumah, yang menantikan kepulangan suaminya dari perantauan, sing anaknya jaluk susu, jaluk pulsa dan sebagainya. Jadi keselamatan pekerjaan itu nomor satu. Semangat dan sukses terus untuk para pekerja. Saya pribadi merasa sangat berterima kasih karena panjenengan semua sudah berkontribusi untuk pembangunan di daerah Banyumas. Matur nuwun, salam.